kalau mengosongkan pikiran, ternyata itu membuatmu selanjutnya kusuk berdoa jalan. Orang yang mendatangkan hujan itu bukan bagian dari alam, bagian alam. Sekarang kalau bagian dari alam, ngapain dia datangin hujan? Ceritanya nanti besok ketemu lagi ya. Ya ternyata memang, singkat cerita aja ya, ternyata ibu ini, ternyata ibu ini, keluarga ibu ini dan suaminya memang agak dikerjain sama oknum Balian agar selalu bawa, dibilang, oh ini dari dia bawa waktu itu kayak, nggak tahu saya tempat kayak buat yang kayak perunggu atau kuningan dulu ya, bulat itu, terus ada keris, ada apa, ini katanya dari leluhur saya lihat, saya bukannya ada teman saya waktu itu, lihat ini, enggak ini beli di pasar ini, saya bilang, enggak Bu, ini mohon maaf ini barang biasa. Saya tanya, memang biasanya tak panjang-panjang, hari ini cerita memang, oh iya saya ditakut-takutin, jadi harus setor uang terus, harus audit lah. Saya mikir, wah ini dimain, ya udah saya bilang, sih gimana Mas, buang laut udah segampang. Ya itu nanti ya pasti pas dibuang laut, terus Balian yang nggak terima adalah ceritanya panjang. Tapi saya banyak teman di Bali yang akhirnya mau bantu, bukan saya nggak bisa apa-apa. Teman-teman di Bali lihat. Ya banyak punya teman-teman di Bali tapi yang nggak kelihatan mungkin. Enggak. Kayaknya dibantu udah itu aja. Itu cuma satu berarti ya. Yang ada lah beberapa lainnya, beli nggak usah diceritain beli. Iya. Oke, karena intinya, cuma itu yang lama itu juga itu yang waktunya paling masih fresh 2019 bulan Desember. Masih baru kan, masih belum. Kan habis itu kan besoknya saya balik dari Bali itu kena ada Covid di lockdown itu. Januari benar. 2020 saya baru keluar dari Bali itu tanggal 6, pas lagi rame-ramenya Indonesia baru masuk 1 katanya. Februari memuncak, Maret awal dia lockdown. Jadi memang benar seperti itu. Iya, jangankan Mas Gaduh lah yang mungkin ilmunya sudah. Jadi kalau nggak ada magnet kan nggak mungkin Mas. Saya aja yang hanya sekedar ngapal aja bisa dicoba loh, hanya sekedar ngapal padahal. Kalau mungkin itu saya ngelihatnya mungkin saya nggak terima karena wah, iya, ini hasil pendapatan lahan saya kok diganggu. Mohon maaf ya, saya nggak ada maksud. Saya bilangnya oknum di situ. Karena yang membantu saya nanti juga Balian tapi baik. Dia cuma datang. Karena maksud saya gini, kadang-kadang itulah kita enaknya kalau banyak saudara itu kayak gitu, banyak saudara, banyak teman itu, tanpa harus, ya kan saya lagi kerja proyek, nggak mungkin konsentrasi harus ngapain, habis waktunya proyeknya nanti. Dibantu saudara gitu Mas? Ya bantu saudara aja datang, teman saudara, bantu, sama-sama Bali, enggak bukan, orang udah, sama-sama dari Bali ya udahlah, sama-sama Bali yang aja lah, yang beresin. Jadi gini, ini mewakili pertanyaan-pertanyaan di Semenanjung Daksipoleng yang saya ingin menjawab tetapi tidak punya referensi yang ya bisa dikatakan jelas lah. Pertanyaan adalah, ini kan sudah sering nih menurut temennya, entah itu temennya Mas Gado lah, Mas Gado sendiri lah, ada nggak hantu Jawa di Bali? Hantu? Jawa, entah kuntilanak, entah pocong di Bali. Kalau saya bilang ada, tapi itu kan karena apa ya? Ada, tapi sebenarnya itu kan karena ada kuburannya di sini. Ada kuburannya atau ada begini. Bali itu tempatnya pendatang. Ya kan? Bali kan banyak pendatang. Ya benar. Ada pendatang dari Jawa. Jadi setiap orang yang membawa apa ya? Bayangan, imajinasi mengenai hantu di Jawa itu sudah menjadi magnet di sini. Lepas Tuhan mau ada kuburannya, mau apa itu sudah menjadikan magnet bahwa dia, ya kan imajinasi ketakutan itu kan jadi energi buat mereka kan. Itu ketarik dan itu membentuk gitu loh. Dan membentuk sosok ya akhirnya ya jadi hantu Jawa gitunya. Sebenarnya kalau kita bicara, mohon maaf ini mungkin agak beda, kalau saya bicara itu sebenarnya mereka tuh bisa berubah. Bisa jadi itu memang hantu Bali juga. Memang ada hantu Jawa di sini, cuma bisa jadi itu hantu Bali juga yang akhirnya karena banyak ini biar tambah ini. Ya, wah, misal nih kalau kemarin ganti kostum nakutin gini, kok jadi nggak takut. Ganti kostum jadi lebih takut karena saya melihatnya gini, ternyata banyak, mungkin salah mau dikoreksi, ternyata banyak teman-teman di Bali itu selalu bilang terbalik. Kalau Bali bilang bahwa hantu Jawa lebih serem lah, orang Jawa bilang hantu Bali serem gimana sih? Tadi saya mikir, oh ini nih yang bikin akhirnya. Jadi saat ada sesuatu yang membawa, semua mengiyakan, oh iya lebih serem, oh jadi makin. Nah itu kalau itu kompak aja, oh enggak serem ya, mungkin jadi nggak ada. Makanya
gini ya, percaya dengan hal itu apakah sama atau beda? Kalau di Bali kita pantang membicarakan makhluk Tuhan itu makhluk asal di saat dia masih ada, kan dia akan merasa ego dan malah membuat energi dia semakin naik. Sama nggak di Jawa seperti itu? Sama sebenarnya, tapi lebih sebenarnya sama lah, semua sama. Iya. Cuma maksudnya filosofi membicarakan itu sebenarnya bukan membicarakan hantunya, tapi misalnya yang ditakutin Mas Genta. Iya. Kalau kita membicarakan itu membuat ketakutan Mas Genta makin besar, itu energi buat dia. Tapi kalau kita membicarakan dia membuat ketakutan Mas Genta itu mengecil, harusnya enggak. Membuat dia juga makin kecil gitu maksudnya. Cuma orang tua kita, bukan di Bali juga, di Jawa selalu bilang udah nggak usah diomongin, karena takutnya orang tua kalau diomongin, ya kalau anakku nggak makin takut, kalau makin takut, gitu loh maksudnya. Jadi orang tua dulu zaman dulu itu suka mutusnya udahlah nggak usah, gitu loh maksudnya, cari amannya, gitu loh. Sebenarnya kalau dengan membicarakannya misalnya ternyata terus jadi nggak takut, oh cuma itu jadi nggak takut, ya sudah, sana kan jadi makin ya nggak takut, gitu loh maksudnya gitu. Kemudian gini, nanti masih banyak pertanyaan teman-teman, jadi mungkin sampai pagi lah nggak bakal habis ilmunya Mas Gado kalau dikupas. Jadi gini Mas Genta itu. Jadi gini, kalau di Bali ada suatu aturan atau petuah dari leluhur orang Bali. Kalau kita membicarakan orang bukan makhluk astral, orang yang bisa ngeliat, mungkin di Jawa ada dukun, santet dan sebagainya, sangat dilarang berbicara kakinya tidak untuk lantai dua. Contoh kita di kursi kaki naik atau di kasur lah, diyakini makhluknya dia tuh akan mampu, atau makhluk kodamnya apalah, atau dia sendiri akan mampu merekam apa yang kita bicarakan. Oh, enggak ada. Berarti bebas. Bebas. Berarti beda teman-teman, kalau di Bali itu nggak boleh. Kalau di sana bebas. Bebas. Cuma memang yang ditekankan di sana, ya nggak tahu ya, setahu saya ditekankan itu kayak utuhnya hati, ungkulnya hati loh. Jadi kalau satu bicarakan kita cuma apa sih? Ya. Yakin dong Tuhan, masa Tuhan mau ngasih itu? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau fokus karena rasa takut membicarakan dia, itu. sampai mungkin ini sebenarnya ini pertanyaan pancingan aja sih Mas. Pertanyaan intinya lah. Bahaya itu. Pertanyaan intinya teman-teman, dan ini banyak dialami oleh ibu-ibu Bali dengan ya istilahnya lah pelakor lah. Bagaimana cara ini, semoga lah Mas Gado mau menjawab, dan semoga ada suatu mandat untuk mungkin seseorang, mungkin nanti Ratu Blididi dan Jarot, cara menghilangkan yang terkena adalah lintrik. Ini sangat bisa dikatakan apa ya Mas? Ya, lagi banyak ya. Lagi-lagi banyak. Dan anehnya hampir ya bisa dikatakan tidak mempan dengan mungkin tidak sefrekuensi dengan satu di Bali ada pengelukatan yang khusus untuk kena guna-guna. Jadi sebetulnya kalau bicara fenomena zaman milenial sekarang itu mohon maaf nih, maksudnya proses lintrik itu harusnya lebih ringan dibanding dulu, harusnya. Cuma entah itu bagaimana, rata-rata orang yang terkena lintrik itu memang dengan berkembangnya zaman itu memang banyak kemampuan untuk itu, banyak kemampuan pengen dilintrikin lah, memang wis mokong gitu loh maksudnya. Memang ada unsur-unsur kayak gampang tergoda. Saya nggak tahu apakah ini perkembangan zaman karena televisi atau apa ya, itu segala macam itu membuat ini. Karena saya ngeliatnya gini, harusnya harusnya lintrik zaman dulu itu lebih ampuh dengan kesepuhannya segala macam. Yang sekarang itu receh, tapi kenapa efeknya? Saya ngerti kok, tidak hanya di Bali sebetulnya, fenomena ini kan sudah meningkat. Tapi kenapa justru zaman sekarang yang receh itu, yang lintrik, mohon maaf nih, bukan lancar listriknya, maksudnya listriknya itu yang harusnya lebih ringan tapi imbasnya lebih kuat. Karena balik lagi manusia yang sekarang ini, mohon maaf nih, kalau sembahyang badannya aja yang sembahyang. Bukan. Kalau kita bicara melukat itu kayak
itu tadi badannya aja yang melukat gitu loh, kayak gitu. Kayak orang zaman dulu kalau disuruh melukat itu serem banget, udah kayak seriusnya itu kayak ke hati. Sekarang itu ya ada yang tapi kayaknya ya nggak usah disebutin lah, nggak usah, hanya kita nggak berbicara Bali lah, sama lah. Jadi gini, agama apapun fisiknya aja berdoa. Itu Nusantara punya ilmunya. Anggap kan benar menggunakan ceki ya, kartu. Iya, dia pakai ceki. Cara menghilangkan. Iya, secara ya kalau itu satu-satu kalau memang tidak boleh diungkap, kira-kira jadi yang berarti kan sarana doa, ruqyah atau apa itulah. Kalau memang tidak boleh diungkapkan secara, harapannya sih bisa. Jadi gini aja. Saya ada doanya, tapi mohon maaf doanya doa muslim. Daripada nggak srek gitu aja. Saya ada. Kan tadi sudah mengupas tentang spiritual. Iya. Belajar spiritual, entah tuh mantra. Doanya ada. Kalau yang kena listrik saya punya doanya. Tapi doanya itu muslim. Dijalannya 40 hari. Nanti jawabannya itu balik lagi. Jawabannya gini. Anda akan menerima sesuatu yang baik menurutnya, bukan menurut Anda. Jadi kadang-kadang yang kena pelakor akhirnya jadi malah cerai, total des. Ternyata nanti kedepannya kita bisa tahu, kalau diterusin memang nggak baik. Sama yang sudah kena pelakor, ternyata malah yang ini itu ada. Tapi dijawabnya kontan. Insya Allah kontan. Ya, jadi boleh nggak untuk nggak enak nanti ganggu masuk? Ya kalau mau DM aja. Oh, nanti saya personal, saya harus tahu mungkin ceritanya. Ibu-ibu. Saya nggak buka praktek loh, bukan saya. Maksudnya saya juga dikasih, saya cuma dikasih ini. Apa nih, transfer langsung uangnya? Enggak boleh. Enggak boleh. Bercanda teman-teman, jadi saya sangat tahu persis bagaimana Mas Gado. Saya nggak kenal saya lah. Tahu persis bagaimana. Nggak, tapi itu gini nih. Saya harus klarifikasi, itu bukan dari saya. Saya itu pernah ini diinfo sama temen lah, bilang, "Nih kalau ada yang ini nih, doanya ini." Kebetulan temen itu muslim. Oh, doa ini. Cuma kalau yang jalani laki-laki harus 40 hari nggak boleh putus. Kalau perempuan lebih enak. Kalau lagi datang bulan dia boleh berhenti soalnya doanya. Tapi tetap setelah berhenti datang bulannya lanjutin sampai 40 hari. Mungkin itu teman-teman bisa buat cewek cowok soalnya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi mungkin yang keluarganya sedang mengalami proses yang namanya broken home ini banyak sekarang sangat banyak bisa di DM nanti IG-nya Gado pribadi ini mungkin nanti dibuat di nggak ke gini aja ke saya ke beli panca, nanti beli pancanya ke saya gitu aja. Oh ya boleh teman-teman, jadi seperti itulah. Nanti gini aja sih, nanti saya kirim aja doanya ke beli panca, selesai, nanti langsung konsultasi, ini loh doanya, jepret. Oke, nanti sama beli jarod lah khusus mempelajari hal itu. Nanti biar langsung. Toh itu bukan doa yang itu doanya bukan doa yang sebutnya rahasia, cuma susunannya aja yang berarti harus si korban yang menjalani. Apa enggak ada yang lain? Contoh nih. Jadi gini. Contoh kita mendoakan yang punya haknya. Misal gini. Aku punya suami. Ya. Suami dikerjain. Suami kan haknya istri. Harus istri. Cuma lebih bagus kalau laki-laki, kalau masih ada ibunya laki-laki diminta doa restu ibunya laki-lakinya. Ini nih misalnya. Ini laki-laki ini kena melakor, ini istrinya. Yang punya hak suami itu nomor 1 itu ibu, bukan istri. Oh, itu rumusannya. Jadi kalau istri mau mendoakan, minta restu ibunya suami dulu. Ini mau nyembuhin ini, jalanin. Yang jalanin istri. Itu haknya karena suami nomor 2 haknya istri. Tapi tetap ngakalinya minta restu ke ibu karena ibunya suami itu haknya. Jadi suami itu pertama harus berbakti ke ibu dulu baru ke istri. Kalau suami. Kalau istri kebalik, ke suami dulu baru ke orang tuanya. Kalau sudah menikah, iya. Kalau sepengalaman saya, jadi dibalik. Jadi kalau saat ini perempuan laki-laki belum menikah atau ya itunya ke orang tua. Tapi kalau sudah menikah, kalau laki-laki tetap pertama restu itu ibu, kedua istri. Kalau istri kebalik, pertama suami harus izin, baru ndak restunya ke orang tuanya. Kebalik. Jadi kalau nanti yang kena itu suami, berhubung ibunya mungkin sudah sepuh atau tidak ada, silakan sembahyang atau minta restu ibunya, mendoakan. Nanti yang ngerjain istrinya, yang menjalankan prosesnya istrinya. Itu medianya air biasa, silakan nanti dibaca segala macam itu. Kalau yang suami lebih enak, mau istri gua hakku, nggak perlu minta restu, itu boleh langsung. Tadi kalau gini sebenarnya, kan ini 40 hari nggak boleh putus, contoh. Kemudian tiba-tiba di saat hari ke-20 ulang dari awal, nggak ada. No excuse, tidak ada toleransi. Nanti istri datang kan kelihatan mana. Harus ulang lagi.
Iya ulang lagi. Bukan ritualnya itu bukan bentar, makanya yang saya kasih itu doa. Oh, doa aja, doanya dijalanin. Doanya itu namanya orang berdoa emang ketahuan. Cuma doa itu gini teman-teman, dari duduk gitu ya. Doa itu memang panjang. Itu memang sehari aja ngabisin waktu. Cuma saya nggak tahu doa itu kalau dijalanin sama non muslim saya nggak tahu. Maksudnya itu ada tata caranya yang mungkin agak kurang berkenan dan aneh juga sebetulnya. Menurut saya yang penting yakin enggak sih. Enggak, kalau saya sih mungkin kalau doanya itu diberikan ke non muslim saya nggak yakin jadinya karena ada tata caranya. Mohon maaf tapi nih. Tapi kan frekuensi yang masuk kan frekuensi muslim, makanya dengan Mas. Iya, tapi kan gini, ada tata caranya gini loh. Itu jangan deh beli, karena ada aku jadi inget, ada tata caranya. Misal nih contohnya, sholat 5 waktunya nggak boleh putus. Bahaya dong. Gimana mau dikasihin gitu? Seandainya kena nih, ini saya nih orang Hindu, keluarganya kena dengan lintrik. Jalan keluarnya, kan masa saya harus kalau saya tata cara saya itu, saya tahunya doanya itu. Selain itu belum menemukan. Pahe berarti. Kalau pahe kan yang jalanin berarti dirimu atau siapa jalanin. Ya berarti lebih baik minta istilahnya orang yang satu menekuni lah di dunia itu, boleh ya? Yang untuk yang Bali, yang cocok Bali nanti saya cari ya. Saya tanya teman saya dulu. Saya cari teman saya dulu. Udahlah. Teman saya dulu yang ini, maksudnya yang ini gini beli, maksudnya yang saya tahu sekarang dari teman saya ini memang sering ya, dibagikan umum aja jalanin. Alhamdulillah memang terbukti. Maksudnya nggak tahu itu bukan kita itu cuma perantara, maksudnya ya mungkin hanya menyampaikan itu aja. Lah memang kebetulan belum pernah. Mungkin yang tanya-tanya itu tahu saya muslim toh. Ya tanya kan enak saya jawabnya gitu loh, maksudnya cakap langsung kok nggak pakai bahasa Inggris sini baca. Mas berat mas jalannya. Lah kalau enak jalaninnya ya nggak usah ngomong, berat pasti berat. Tapi yang untuk yang Hindu Bali coba nanti saya tanyakan ke adalah teman yang lebih memang dia menekuni itu untuk Hindu Bali, tapi tinggalnya di Jawa. Nanti mungkin maknanya sama tapi mantranya apalah itu kan saya nggak tahu kan gitu. Karena teman saya jujur aja saya berteman kan tidak mengenal agama banyak, tidak mengenal agama, suku, ras, dan ruang dan waktu. Dan enaknya gini, contohnya teman, makanya itu penting kita itu berteman berbaik dengan semua itu. Misal nih kita ada kiriman kayak lintrik dari Banten, udah telepon teman Banten, ini dari Banten gimana? Oh beres bos, pakai cara Banten misalnya. Ya. Aku aja enak lagi. Saya itulah. Enak jadinya. Jujur nih ada kasus ini, apa tuh? Oh ya tenang, tetet. Halo Mas Gadot. Enggak, bukan. Oh, saya aja kemarin kesini keliling ditemenin, minta tolong kok. Kira kita nyasar sama-sama, jadi mungkin itu aja. Bentar, saya ada sesuatu yang mau dikasih. Bentar. Oh, mantra. Oh iya, saya mau ngasih mantra ini. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini belangkon kesayangan saya. Dari mulai bikin sampai sekarang itu memang belum pernah dicuci, tapi harum. Jadi ini kesayangan saya kalau lagi apa ya, saya suka main karawitan atau apa, waktu itu sering saya pakai beberapa kali memang pentas. Ini baru di 2007 kalau nggak 2007 baru ini. Dan karena di Panca suka podeng, ini memang belangkonnya paling unik karena belangkon podeng itu jarang ada di. Ini gaya Mataraman Jogja. Sering saya pakai lah untuk beberapa ritual atau apa. Karena ada yang lebih suka poleng, monggo saya serahkan ini belangkonnya saya yang sederhana ini. Ya, jadi terima kasih Mas dan teman-teman, ini ya pusaka bagi saya dalam artian apa? Ini satu-satunya yang Mas punya dalam artian lah. Kesayangan saya nih poleng. Belum pernah dicuci, semoga tidak ada kutunya. Banyak, tapi kan banyaknya sudah sampai kutunya ini. Canda. Saya pakai Mas ya? Ya, monggo. Habis ini sah bisa ngobat. Nah, itu kan habis ini cocok nih. Jadi gini. Sip, ganteng. Mohon maaf. Nanti gantian selama 14 hari saya menjadi makeup artist di sini.
Wih, melincir tuh kalian tuh. Gagah, ganteng. Mungkin itu Mas Gadis juga Ya, lagi terima kasih kasih atas waktunya karena besok harus melanjutkan perjalanan ke Singaraja udah jam 12:30 malam. Dan saya habis ini juga kita masih di Nusa Penida dan besok lanjut trip lagi teman-teman. Ya, mungkin itu aja, mohon doanya semoga lah sekali lagi semoga Bumi Nusantara bisa menjadi istilahnya lah pemacu penyemangat untuk generasi muda, terutama saya generasi muda Bali yang nantinya akan berusaha lah mengulik sejarah pasal-pasal yang ditinggalkan lah nanti ya, kalau ada apa-apa. intinya sih sebetulnya balik lagi saya kalau boleh menambahkan bahwa kedatangan saya ke Bali itu bukan untuk apa ya mengungkapkan sesuatu cerita terkait dengan Kebuyuwa dan Guru Besar Nusantara, justru masih banyak misteri yang memang sengaja ditinggalkan untuk diteruskan putra-putra Bali agar mengemudi sejarah leluhurnya dan budayanya. Mungkin sekali lagi Mas, saya ucapkan terima kasih sama-sama, dan sama-sama. Semoga next time kita bisa Terima kasih juga sudah nemenin dan mohon maaf ya kalau kemarin banyak merepotkan. Jadi teman-teman mungkin itu aja yang karena sudah pagi dan juga butuh istirahat. Kami semua lah itu sudah semua pada ngorok Mas. Kalau dengar suaranya itu sebelah sudah ngorok. Udah tidur, jadi mungkin itu terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.